Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Masih kita belajar di SMP Muhammadiyah Cisalak ya, walaupun kita pembelajarannya masih secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk pembelajaran hari ini bersama Bapak ya. Nama Bapak Edi Rohmat. Kemudian nama Bapak Edi Rohmat, Bapak mengajar matematika untuk kelas 7. Selain kelas 7, Bapak juga ngajar matematika di kelas 8. Kemudian ngajar juga di matematika kelas 9. Juga mengajar bahasa Sunda ya, bahasa Sunda kelas 7, bahasa Sunda kelas 8 dan bahasa Sunda kelas 9. Ya, untuk kelas 7 ini Bapak ucapkan selamat datang di SMP Muhammadiyah Cisalak tercinta ini ya. Mudah-mudahan kalian giat dalam belajarnya ya. Oke, untuk pembelajaran matematika hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat dan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Oke. Nah, di sini operasi bilangan bulat ya. Operasi bilangan bulat itu terdiri dari operasi penjumlahan, kemudian operasi pengurangan, operasi perkalian, kemudian ada operasi pembagian, dan ada operasi campuran ya. Nah, di sini kita mulai ke dalam operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini penjumlahan bilangan bulat ini dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan ya. Untuk bilangan yang paling sederhana, yang sederhana itu yang masih terjangkau oleh penggaris. Misalkan dari negatif 10 sampai ke positif 10 ya. Nah, di sini bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan dan bilangan bulat negatif adalah ke sebelah kiri. Ya, itu di SD kalian udah mempelajari ya, udah diperkenalkan ke dalam bilangan bulatnya. Di sini ya. Nah, di sini adalah garis bilangan yang seperti tadi Bapak katakan yang masih sederhana, dan di sini dari negatif 5 sampai 8. Kemudian di sini ada ada penjumlahan yaitu 2 ditambah 5. Nah, ada anak panah yang menunjukkan dari 0 ke titik 2. Nah, dari 0 ke titik 2 itu menyatakan adalah angka 2, kemudian dari titik 2 itu kemudian ada anak panah ke kanan ke angka 7. Nah, di situ dari 2 ke angka 7 itu adalah melewati 5 titik atau 5 angka. Maka dalam penulisannya itu adalah 2 ditambah 5 itu sama dengan 7 ya. Karena untuk penjumlahan bilangan positif itu adalah ke arah kanan. Untuk negatif itu penjumlahan itu ke arah kiri ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang inverse ya. Inverse itu lawan bilangan, lawan suatu bilangan. Nah, di sini ada anak panah. Jadi angka 1 itu lawannya adalah negatif 1, atau sebaliknya negatif 1 itu lawannya atau inverse-nya itu 1, negatif 2 adalah 2 ya. Oke. Nah, di sini kita dapat mengumpulkan sifat-sifat pada suatu pasangan bilangan sebagai berikut. Jika bilangan yang satu positif, pasangannya adalah negatif ya. Nah, seperti kayak tadi itu inverse, lawan atau sama aja dengan pasangannya ya. Kemudian selisih bilangan yang berpasangan itu berpasangan dengan 0, maka itu akan lawannya atau pasangannya ya. Misalkan 0 dikurang 1 itu menghasilkan negatif 1, atau 0 dikurang negatif 1. Nah, negatif ketemu negatif jadi positif, maka jadi 0 dikurang negatif 1 itu sama aja 0 plus 1 ya. Jadi sama, semua bilangan jika dikurangkan ke angka 0 maka akan menghasilkan lawan bilangan dia sendiri. Kemudian jumlah kedua bilangan yang berpasangan adalah 0 ya.
1 ditambah negatif 1 adalah 0, 2 ditambah negatif 2 adalah 0, atau negatif 2 ditambah 2 adalah sama 0 ya. Kemudian setiap anggota pasangan bilangan lawan atau inverse jumlah anggota yang pasangannya sebagai ilustrasi ya. Lawan dari 1 ada negatif 1 seperti yang tadi Bapak katakan kan. Kemudian 1 ditambah negatif 1 adalah 0. 5 ditambah negatif 5 adalah 0 ya. Ini jadi kesimpulannya, jika A adalah bilangan bulat, maka A adalah lawan inverse dari negatif A. Dan sebaliknya, jika negatif A adalah lawan atau inverse jumlah dari A itu ya. Oke, nah ini sifat penjumlahan, ada ketertutupan. Apa sih ketertutupan itu? Nah, ketertutupan itu adalah jika A itu adalah bilangan bulat dan B adalah bilangan bulat, maka hasilnya C, dan C itu masih terdapat di bilangan bulat ya. Contohnya itu adalah negatif 8 ditambah 7 itu sama dengan negatif 1. Negatif 8 itu masih terdapat ke dalam himpunan anggota bilangan bulat, dan 7 juga masih ke dalam bilangan bulat, dan negatif 1 itu masih ke dalam bilangan bulat ya. Komutatif ya. Komutatif itu yang gimana? Nah, komutatif itu adalah jika A ya. Jika A dan B itu masing-masing bilangan bulat sembarang, maka berlaku A ditambah B itu sama aja dengan B ditambah A. Contohnya adalah negatif 3 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah negatif 3. Kemudian untuk sifat berikutnya ada sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif ini untuk A dan B dan C. Nah, jadi tinggal dibulak-balik ya. A ditambah B dalam kurung ditambah C. Kemudian sama aja atau sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung. Nah, contohnya ini 5 ditambah 6 itu adalah 11, ditambah 8 adalah 19. Sama aja dengan 5 ditambah itu 14 ditambah 5 19 ya. Jadi itu 19 sama dengan 19. Untuk sifat berikutnya adalah unsur identitas. Jadi unsur identitas itu jika A adalah bilangan bulat sembarang, maka berlaku A ditambah 0 atau 0 ditambah A adalah A, maka unsur identitasnya itu adalah 0 atau netral ya. Jadi semua bilangan, jadi identitas itu adalah semua bilangan ditambahkan dengan angka tersebut, maka akan menghasilkan angka tersebut. Jika A itu adalah suatu bilangan, maka jika ditambahkan dengan 0 maka hasilnya akan A juga. Nah, maka di sini adalah O itu adalah ini unsur identitas ya, atau unsur netral atau elemen netral. Nah, di sini negatif 12 ditambah 0 maka tetap hasilnya adalah negatif 12. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi pengurangan bilangan bulat ya. Nah, di sini. Nah, jadi kalau tadi itu penjumlahan itu sepadan ke arah kanan. Kalau untuk pengurangan ini adalah lawannya ya. Nah, dari sini dari 0 sampai 8. Arah panahnya itu ke 8 yang berarti menunjukkan angka 8. Oke. Nah, di sini ya. Garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan, yaitu 8 dikurang 4. Jadi dari angka 8 ini kemudian pengurangan itu sepadan ke arah kiri ya, ke arah kiri. Maka ini 8 dikurang 4, maka dia akan menunjukkan di titik 4 ya. Kemudian dilanjutkan 5 langkah ke arah kiri karena operasi pengurangan menghasilkan angka 4 ya. Oke, kita lanjutkan pengurangan dua bilangan bulat ya. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka pengurangan
yang melibatkan bilangan A, B, dan negatif A dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. A dikurang B itu sama aja A plus negatif B ya, karena plus ketemu negatif. Nah ini plus ketemu negatif sama aja dengan pengurangan ya, atau penjumlahan negatif positif ketemu negatif itu menghasilkan jadi negatif ya. Kemudian negatif ketemu negatif jadi positif, maka ini sama aja dengan A plus B. Nah ini negatif dikurang negatif, ini sama aja jadi negatif A, negatif ketemu negatif jadi positif B, jadi ditambah B ya. Kemudian ini negatif A negatif B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Kenapa jadi tambah negatif? Karena yang seperti Bapak katakan tadi barusan ya, penjumlahan atau positif ketemu negatif jadi negatif. Nah ini jadi keluar. Kenapa keluar? Karena ini sama aja ya, negatif kali A jadi negatif A, negatif kali positif B jadi negatif B. Oke, untuk sifat pengurangan ya, sifat pengurangan ada ketertutupan. Ketertutupan itu sama seperti yang tadi penjumlahan ya. Jadi jika dua bilangan bulat ditambahkan maka akan dikurangkan, maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Kemudian ada komutatif. Jika A dan B itu adalah sembarang, maka tidak berlaku hubungan A dikurang B ya. Nah maka untuk komutatif ini tidak berlaku di pengurangan. Karena apa? Karena 14 dikurang 9 itu tidak sama dengan 9 dikurang 14. Karena apa? 14 dikurang 9 itu hasilnya adalah 5, dan 9 dikurang 14 adalah negatif 5. Maka untuk di operasi pengurangan ini sifat komutatif tidak berlaku. Oke, untuk berikutnya sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif itu sama kayak tadi ya, yang kurungnya di pindah-pindah, maka asosiatif pun untuk di operasi pengurangan tidak berlaku ya. Karena apa? Karena 19 dikurang 9 itu 10, dikurang 7 adalah 3. Nah beda dengan 19 dikurang 9 dikurang 7 itu 2, maka 19 dikurang 2 itu adalah 17, maka hasilnya tidak sama ya. Oke, untuk berikutnya kita akan operasi perkalian. Operasi perkalian ini itu adalah penjumlahan berulang ya, tapi tidak berlaku untuk bilangan bulat yang kurang dari 0. Berarti bilangan bulat yang kurang dari 0 itu adalah negatif. Nah seperti ini, 5 kali 3 itu sama aja 3 ditambahkan 5 kali, hasilnya adalah 15. 3 kali 3 adalah 3 ditambahkan 3 kali, hasilnya 9. 1 kali 3 itu adalah 3 ya, cuma 1 kali pengulangan. Oke, untuk perhatikan tabel di bawah ini ya. Nah tabel di bawah ini adalah negatif 5 ketemu negatif 5 adalah positif 25. Beda dengan negatif 5 ketemu 5 adalah negatif 25. Kenapa? Karena bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Beda dengan negatif, bilangan negatif ketemu dengan bilangan negatif maka akan menghasilkan positif. Dan semua bilangan jika dikalikan 0 adalah 0. Oke ya, nah di sini dari tabel di atas maka perkalian bilangan A, B, negatif A, negatif B dapat diperhatikan ya. Nah di sini kita lihat. Oke. Seperti yang Bapak tadi katakan ya, bilangan negatif ketemu negatif adalah, nah di sini sifat-sifatnya ada ketertutupan, sama ya ketertutupan. Oke. Kemudian ada juga komutatif. Komutatif juga berlaku ya. Kemudian ada juga dengan asosiatif.
if berlaku juga. Kemudian distributif. Nah, distributif itu ya, jadi operasi perkalian ini, maka di sini ada sifat distributif ini ya. Nah, di sini sifat distributif ini adalah sama aja dengan A dikali B itu sama dengan AB, kemudian tambahnya ke sini ya, A dikali C maka menjadi C, jadi sama aja AB ditambah AC ya. Oke. Nah, di sini ya, 9 kali 4 itu sama dengan 9 kali negatif 4 itu sama aja negatif 4. Oke. Nah, di sini ada unsur identitas. Kalau tadi itu belahan itu sumber elemen netralnya atau unsur identitasnya itu adalah angka 0, maka untuk perkalian ini adalah unsur identitasnya angka 1 ya. Kenapa angka 1? Karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 itu adalah menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Misalkan di sini nih, A kali 1 sama aja dengan A ya. A ini adalah diibaratkan atau pengganti dari bilangan bulat. Nah, ini contohnya negatif 15 dikalikan 1 itu adalah negatif 15. Sama aja misalkan negatif 1000. Negatif 1000 dikalikan dengan angka 1 maka hasilnya tetap negatif 1000 ya. Kemudian ada bilangan 0. Nah, bilangan 0 ini di dalam perkalian itu berpengaruh. Karena apa? Karena semua bilangan apa aja, bilangan berapa aja, jika dikalikan dengan 0 maka dia akan menghasilkan 0. Berbeda dengan angka 1. Kalau setiap bilangan dikalikan dengan angka 1 menghasilkan bilangan dia sendiri, berbeda dengan 0. Setiap bilangan dikalikan dengan 0 maka bilangan itu akan menghasilkan angka 0 ya. Semua bilangan dikalikan dengan 0 adalah 0. Semua bilangan dikalikan dengan angka 1 adalah bilangan itu sendiri. Untuk setiap bilangan bulat sembarang maka berlaku A dikalikan 0 sama aja 0 dikalikan A dan hasilnya 0 ya. Sebagai contoh adalah 14 kali 0 adalah 0. 0 kali 14 adalah 0. 15 kali 0 adalah 0. 0 kali 15 adalah 0. Oke, kita masuk ke dalam operasi bilangan operasi pembagian bilangan bulat ya. Operasi pembagian ini sebenarnya adalah kebalikan dari perkalian ya. Kebalikan dari perkalian. Nah, jika A, B, C itu elemen bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 dan memenuhi syarat adalah A dibagi B, maka untuk A, B berlainan tanda dan C adalah bilangan negatif ya. Sama kayak perkalian, negatif dikalikan positif itu negatif. Di pembagian juga sama, bilangan negatif dibagikan dengan positif itu hasilnya negatif, atau bilangan positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif karena berlainan tanda maka menghasilkan bilangan negatif. Kemudian yang kedua, B bertanda sama maka akan positif ya. Negatif 5 dibagi negatif 5 hasilnya adalah positif 1 ya. Negatif 7 dibagi negatif 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Berbeda dengan yang nomor 1. Yang nomor 1 itu negatif 5 dibagi 5 hasilnya negatif 1. Oke. Untuk yang berikutnya adalah untuk A sama dengan 0 maka C adalah 0 ya. Jadi semua bilangan dibagikan dengan 0 adalah 0. Oke ya. Sekarang sifat pembagian. Ada sifat ketertutupan. Nah, apakah di pembagian ini ketertutupan berlaku? Maka tidak berlaku atau tidak tertutup ya. Karena apa? Nih contohnya,
Negatif 28 dibagi 4 itu hasilnya adalah negatif 7. Negatif 7 dibagi 2 adalah negatif 3,5 ya. Nah, di sini adalah ada hasilnya itu adalah bilangan desimal. Maka bilangan desimal itu adalah di luar dari bilangan bulat. Maka sifat ketertutupan itu tidak berlaku di dalam pembagian bilangan bulat ya. Untuk komutatif, nah untuk komutatif ya, maka tidak berlaku juga karena A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A ya. Contohnya 9 dibagi negatif 3 itu hasilnya negatif 3. Sedangkan negatif 3 dibagikan 9 hasilnya adalah negatif 1/3. Maka hasilnya beda. Maka untuk sifat komutatif tidak berlaku. Nah, sifat asosiatif apakah berlaku? Kita lihat ya. Sifat asosiatif itu tidak berlaku juga. Karena apa? A dibagikan B nanti dibagikan C itu tidak sama dengan A dibagikan dengan B yang telah dibagikan dengan C. Nah, ini contohnya 64 dibagi 8 itu hasilnya 8 ya. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Apakah sama dengan 64 dibagi 4? Dari mana 4? Dari 8 dibagi 2 dulu hasilnya 4 ya. 64 dibagi 4 itu adalah hasilnya 16 ya. Bukan 16, iya 16 ya. Oke, sekarang kita ke dalam operasi campuran bilangan bulat. Untuk operasi bilangan bulat ini ya, ini menggunakan bermacam-macam operasi. Jadi di situ nanti akan bertemu sebuah perkalian bertemuan dengan pembagian, penjumlahan dengan perkalian, pembagian dengan pengurangan, pembagian dengan penjumlahan. Maka kita akan lihat prioritas-prioritasnya. Yang harus diprioritaskan adalah yang angka yang mempunyai pangkat dulu. Misalkan 2 pangkat 5, 2 itu harus dihitung dulu atau akar. Misalkan akar dari 64 itu hitung dulu ya. Kemudian yang kedua adalah perkalian pembagian yang dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Nah, jadi jika di operasi bilangan itu ada perkalian dan pembagian, maka diutamakan adalah yang sebelah kiri. Penjumlahan dan pengurangan, maka akan yang diutamakan diprioritaskan adalah yang sebelah kiri ya. Oke. Nah, sebagai contoh ini 6 dikalikan 3 ditambah 5 dikurang 2, maka utamakan dulu yang di dalam kurung ini ya. Walaupun di sini ada perkalian, ada pengurangan kan, kalau nggak ada kurung utamakan dulu dalam perkalian ya. Karena di sini ada kurung, maka utamakan dulu yang di dalam kurung. Maka 5 kurang 2 adalah 3. Nah, berarti di sini 6 kali 3 tambah 3. 6. Nah, di sini baru ya perkalian dulu prioritaskan. 6 kali 3 18. Kemudian ditambahkan 3 jadi 21. Nah, di sini ya. Nah, di sini utamakan dulu sama yang di dalam kurung. Kemudian baru dibagikan dengan 13. Oke. Nah, ini ya. Ini jadi ditambah. Nah, ini kan ada tambah, ini ada kali, maka dikalikan dulu ini. Nah, kita hitung dulu yang di dalam ini 1261 dibagikan 13, kemudian dikalikan dengan 9, baru dijumlahkan dengan 27. Nanti hasilnya dibagikan dengan 30. Ini ya. Ini hasilnya 30. Nah, oke. Ini adalah yang kalian tunggu-tunggu ya. Kalian tunggu-tunggu yaitu tugas hari ini. Nah, tugas hari ini apa? Nah, tugas hari ini yang harus kalian kerjakan adalah tugas harian halaman 8
di LKS ya. Tugas harian halaman 8 yang ada di LKS kalian. Misalkan kalian belum mempunyai LKS, kalian boleh japri ke Bapak, nanti Bapak akan foto pertanyaannya. Atau kalian malu bertanya sama Bapak, mau minta fotonya, boleh kalian minta ke teman ya. Nanti jawabannya kalian langsung ke WA ke nomor Bapak ya, langsung WA ke nomor Bapak ya. Jadi tugas hari ini adalah mengerjakan tugas harian halaman 8 ya. Dan jawabannya kirim langsung ke nomor Bapak. Oke. Bapak ucapkan sekian, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita belajar bisa langsung bertatap muka di sekolah. Oke, akhir wakalam dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.